Bersama kita katakan amin, 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 dan amin. Silakan duduk umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih buat tim PWMD. Tuhan berkati saudara semua. Salam Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Sebelum kita dengar firman, bangkit dari tempat duduk saudara, salam paling tidak 10 orang. Ucapkan kata-kata berkat. Tuhan Yesus memberkatimu. Selamat beribadah. Hidupmu pasti diberkati. Sembuh kau dari penyakitmu. Haleluya, haleluya. 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 Kalau belum kenal, tanya dia. Haleluya. Sukacita semua hari ini Bapak Ibu. Ini hari yang dijadikan Tuhan, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, semua diberkati hari ini melalui pujian penyembahan. Ya, jadi jangan terlambat supaya bisa menikmati dari awal, amin. Halo. Jangan terlambat supaya bisa menikmati hadirat Tuhan dari awal, amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tema kita tahun ini dari Ketua Sinode kita diberkati untuk menjadi berkat. Dan minggu lalu Bapak Gembala sudah menyampaikan kepada kita, sudah mengajarkan kita bagaimana kita menjadi berkat melalui menggenapi amanat agung. Dan ini masih berhubungan dengan amanat agung, yaitu menjadi orang misi. Ketika mendengar kata misi, mungkin kita langsung, pikiran kita langsung tertuju pada orang-orang yang pergi ke pedalaman, atau yang pergi ke negeri asing, atau mungkin dalam pikiran kita mereka itu memakai pakaian khusus dan meninggalkan pekerjaannya. Namun Alkitab mengajarkan hal yang berbeda. Misi adalah isi hati Allah. Apa saudaraku? Isi hati Tuhan sendiri. Dan setiap orang yang telah diselamatkan, yang sudah diselamatkan katakan saya. Setiap orang yang sudah diselamatkan dipanggil untuk menjadi orang misi. Orang yang hidupnya digerakkan oleh hati Allah. Orang yang hidupnya digerakkan oleh misi Tuhan sendiri. Amin. Misi Allah, atau dari bahasa Latin, bahasa teologianya dikatakan missio Dei. Itu berasal dari hati Tuhan sendiri. Jadi bukan sekedar usaha atau strategi manusia. Tujuan utamanya adalah membawa manusia dan dunia kembali kepada kehendak Allah. Memulihkan hubungan yang rusak oleh dosa. Kalau kita lihat dunia saat ini, banyak manusia yang sudah rusak oleh dosa. Nah, orang misi tugasnya membawa manusia yang rusak oleh dosa tersebut kepada kehendak Tuhan. Dan misi Tuhan itu sudah diwujudkan pada awalnya melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Yang kalau pada saat ini melalui kuasa Roh Kudus. Jadi misi ini mencakup seluruh narasi Alkitab. Haleluya. Di mana gereja dipanggil untuk berpartisipasi di dalamnya. Partisipasi gereja maksudnya bukanlah berarti gereja itu yang menciptakan misi, bukan. Melainkan gereja, saya dan saudara menjadi mitra yang diutus Allah melanjutkan misinya di dunia ini.
Saudaraku, dan misi Allah tidak terbatas pada kelompok tertentu, tidak terbatas pada suku tertentu, melainkan untuk seluruh bangsa. Mari kita lihat Wahyu 7 ayat 9, apa dikatakan di sana? Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 7 ayat 9. 1, 2, 3 ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan jadi tidak terbatas hanya satu kelompok atau suku tertentu. Lihatlah ini, dikatakan nanti akan di sorga nanti yang tidak terhitung banyaknya segala bangsa, termasuk bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia, segala suku. Haleluya, puji Tuhan, suku kita termasuk di dalamnya. Suku India termasuk di dalamnya. Selamat datang Pak ya. Suku Jawa termasuk di dalamnya. Mertua saya suku Jawa. Suku Nias, Batak, semuanya, apapun sukunya. Haleluya. Segala suku. Tetapi itu tidak akan terjadi kalau misi Allah tidak ada yang mengerjakan. Itu sebabnya, saudaraku, gereja menjadi mitranya Tuhan. Bangga enggak menjadi mitra Tuhan? Secara ringkas, misi Allah itu adalah gerakan kasih-Nya untuk memulihkan dunia. Dan orang percaya, saya dan saudara diundang menjadi bagian dari karya tersebut. Banggalah menjadi anak Tuhan Yesus. Allah mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia untuk mendamaikan manusia dengan dirinya. Karena oleh dosa Adam semua sudah menjadi musuh Allah. Tetapi Allah sendiri mengutus Yesus Kristus. Jadi misi itu adalah tentang menyelamatkan yang hilang, memulihkan ciptaan yang rusak oleh dosa. Dan sebagai orang Kristen, kita adalah hasil dari misi Allah. Dan kini kita diutus melanjutkan misi tersebut. Yohanes 17 ayat 18. Mari kita lihat apa dikatakan di sana. Yohanes 17 ayat 18. 1, 2, 3. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ini Yesus berkata kepada Bapa. Dan dia mengutus kita ke dalam dunia. Amin. Saudaraku, menjadi orang misi atau misioner adalah panggilan setiap orang percaya. Jadi bukan hanya bagian kami di depan ini, bukan hanya yang bergelar pendeta, bukan hanya yang bergelar penginjil, tapi semua orang percaya. Yang percaya katakan saya, saudara misioner. Haleluya. Kita melanjutkan misi Yesus di dunia ini, yakni memberitakan kasih karunia. Minggu lalu kita dengar dari Pak Gembala, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan kita memberi dampak. Saudaraku, ini adalah hak istimewa setiap orang percaya untuk menjadi saksinya di Yerusalem, Judea, Samaria, hingga sampai ke ujung bumi. Kisah 1 ayat 8. Panggilan menjadi orang misi bukan hanya pergi, tetapi hidup itu sendiri adalah misi. Yang berarti dimanapun kita berada, kita membawa kehadiran Kristus. Hebat gak saudara? Haleluya.
Nah saudaraku, bagaimana sikap kita sebagai orang misi? Mari kita baca 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Dari sini kita bisa lihat 3 perkara ya. 1, 2, 3 ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Wow. Nah, dari ayat ini kita lihat menjadi orang misi membutuhkan kesiapan hati. Siapkah saudara? Siapkah saudara dipakai Tuhan? Yang pertama, dasarnya adalah menguduskan Kristus dalam hati. Apa artinya menguduskan Kristus dalam hati? Kuduskanlah berarti kita berikan tempat utama bagi Kristus sebagai Tuhan di hati kita. Misi tidak dimulai dari teknik bicara. Oh, vokalnya harus jelas A, E, U, E, O. Enggak. Ya. Oh, harus punya teknik bicara yang indah. Enggak. Melainkan dari penyerahan diri secara total. Menjadikan Dia Tuhan dalam hati kita. Tidak ada yang lain. Amin. Jadi di hati kita ini tempat yang utama adalah Yesus Kristus. Sebelum kita menjalankan misi, Kristus harus bertahta di dalam hati kita. Jika Kristus adalah Tuhan atas hidup kita, maka penolakan, penganiayaan, penderitaan, fitnahan kalah. Amin. Dikalahkan oleh rasa hormat kita kepada Tuhan. Jadi nggak ada masalah kalaupun kita difitnah orang, kalaupun kita dijelekkan, kalaupun Tuhan kita dijelek-jelekkan. Kalau Dia sudah bertahta di sini, no problem. Haleluya. Kita menjalankan misi Allah bukan hanya dengan pergi ke tempat-tempat tertentu, tetapi dengan mengizinkan Kristus menguasai hati kita sedemikian rupa, sehingga kualitas hidup kita dan tutur kata kita menarik orang untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Menarik mereka untuk bertanya tentang pengharapan kita di dalam Tuhan. Itu masuk ke poin kedua. Dikatakan tadi kita punya strategi. Apa itu? Siap sedia memberi pertanggungan jawab. Amin. Ayat ini meminta kita umat Tuhan itu selalu siap sedia memberikan jawaban tentang pengharapan yang kita miliki. Jadi orang percaya harus memiliki pemahaman iman yang jelas. Maka saudara yang belum jadi murid harus bertumbuh jadi murid. Amin. Itu sebabnya kami ajak saudara ikut training dasar, supaya saudara memiliki pemahaman yang jelas tentang iman saudara. Sehingga saat dunia bertanya, mengapa kamu tetap tenang saat ada masalah? Haleluya. Saat mereka bertanya, mengapa kamu punya harapan? Mengapa kamu tetap sukacita? Haleluya. Kita bisa memperkenalkan Kristus melalui jawaban tersebut. Saudaraku, mari terus bertumbuh. Amin. Siap sedia itu memberikan pertanggungjawaban. Berarti kalaupun ada pertanyaan dalam hidup kita,
yang mungkin belum jelas, tapi kalau kita terus bertumbuh, terus kita mengenal firman Tuhan, maka kita bisa mempertanggungjawabkannya kepada orang-orang yang bertanya kepada kita atau memfitnah kita. Di mana Tuhanmu itu? Katanya berdoa dijawab, mananya? Tapi kalau kita sudah Kristus bertahta di dalam hati kita, kita bisa menjawabnya dengan tenang. Amin. Apologia, itu dia. Kita menjawab, itulah tugas apologet. Apologet itu yang kita bisa dengar dari sosial media. Mereka bisa menjawab setiap pertanyaan. Mungkin kita ilmunya nggak sampai ke sana, tapi yang pasti Tuhan akan bekerja di dalam kita. Amin. Siap sedia juga berarti kita menjadi pemberita kebenaran. Kita menjadi pelayan Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Jadi pelayan Tuhan itu bukan hanya di altar ini. 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi anak-anak Tuhan, orang misi siap sedia menegur orang berdosa dengan kasih. Nanti kita lihat bagian ketiga. Amin. Menolong orang yang jatuh, mengangkatnya kembali. Dan yang ketiga dikatakan karakter orang misi itu dikatakan tadi, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. Haleluya. Cara kita menyampaikan pesan, apa pesan itu? Ini dia semua pesannya. Kalau kau sakit, sembuh dalam nama Yesus. Kalau kau terikat, bebas oleh kuasa Yesus. Kalau kau miskin, Tuhan bisa mengubah hidupmu menjadi kaya. Itu semua isinya, men. Kalau kau dalam kesesakan berseru, Tuhan akan jawab. Cara kita menyampaikan pesan ini harus sama pentingnya dengan isi pesan itu sendiri. Seorang yang bermisi harus memiliki kualitas hidup yang mencerminkan siapa yang mengutusnya. Siapa mengutus saudara? Yesus. Tadi dikatakan, aku mengutus mereka ke dunia. Jadi seorang yang bermisi, seorang anak Tuhan yang adalah orang misi harus mencerminkan, menggambarkan siapa yang mengutusnya. Haleluya. Kesaksian kita harus dilakukan dengan apa dikatakan tadi? Lemah lembut dan hormat, dan didukung dengan hati nurani yang murni. Saudaraku, itu berarti hidup yang selaras dengan perkataan. Kalau kita katakan Tuhan Yesus mengasihimu kepada seseorang, kita juga merasakan kasih Tuhan itu sendiri. Kalau kita punya masalah, Yesus mengasihiku. Tidak mengeluh, amin. Yesus terlebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Kalaupun saudara punya masalah, saudara bisa berkata, Yesus lebih besar dari penyakit saudara. Yesus lebih besar dari kemiskinan saudara. Di dalamku selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi kalaupun saudara masih dalam masalah,
Kita memang gak sempurna. Jangan tunggu sempurna baru bermisi. Amin. Jangan tunggu sempurna baru menolong orang. Jangan nunggu kaya baru memberkati. Amin. Saudaraku, hidup yang selaras dengan perkataan. Kalau kita katakan kepada seseorang, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkanmu, langsung kita ingat. Kalau kita punya penyakit pun kita berkata, Yesus lebih besar di dalamku, Dia pasti menyembuhkanku. Haleluya. Dengan kata lain, bermisi bukan dengan pemaksaan, melainkan dengan penuh kasih, disertai hati nurani yang murni. Murni berarti memang kita mengasihi orang itu, walaupun dia agak jugul, tapi murni hati kita karena mengasihi dia. Oh Tuhan, kalau dia nggak kulayani, bahaya, ke neraka jalannya. Mampukan aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Haleluya. Misi Allah bukan dilakukan dengan paksaan atau kesombongan. Bukan berarti aku lebih dari kau, enggak. Aku lebih hebat, aku lebih tahu, enggak. Lemah lembut, hormat, hati nurani yang murni. Itu hidup yang saleh. Lemah lembut dengan hormat dan hati nurani yang murni. Itu sering menjadi pemicu pertanyaan bagi orang di sekeliling saudara. Sekalipun saudara difitnah, saudara tetap menjawab dengan lemah lembut. Sekalipun saudara mungkin dimarahi, saudara tetap senyum. Bisa? Bisa? Dan itu menjadi pemicu orang bertanya, kenapa gerangan dia bisa selembut itu? Kenapa gerangan dia bisa semurah hati itu? Padahal aku tahu gajinya nggak banyak, uangnya nggak banyak, tapi kok dia bisa nolong? Kok dia bisa memberi? Itu menjadi pemicu bagi orang lain untuk bertanya. Dan dari situ, ketika hidup saudara benar, apapun fitnahan dunia justru akan berbalik menjadi kesempatan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Itu gunanya tadi, lembut, hormat, dan hati nurani yang murni. Saudaraku, selanjutnya, di mana ladang misi kita? Saudaraku, singkatnya, dimanapun kaki berpijak. Haleluya. Menjadi orang misi tidak bergantung situasi. Tadi dikatakan Yohanes 17 ayat 8b, Yesus mengutus kita ke dalam dunia. Dunia kita apa? Dunia kita adalah lingkungan sehari-hari. Jadi saudara nggak perlu harus ke Afrika, nggak perlu harus ke Afghanistan. Haleluya. Dunia saudara adalah lingkungan sehari-hari. Dalam pekerjaan, menjadi utusan Kristus di dunia kerja, tentunya saudara kerja dengan integritas, hidup jujur, dapat dipercaya. Jika saudara bekerja, tempat kerja saudara adalah ladang misi saudara. Jika saudara kuliah, kampus saudara adalah ladang misi saudara. Jika saudara sekolah, adik-adik dancer, sekolah saudara adalah ladang misi saudara. Jika saudara jualan di pasar, pasar adalah ladang misi saudara. Itu ladang misi kita yang pertama. Yang kedua, keluarga. Saudaraku, menjangkau orang terdekat sebelum menjangkau bangsa-bangsa, itu misi kita. Keluarga kita, famili kita, bibi kita, namboru, bapak tua, abang boru, nan tulang, keponakan, adalah ladang misi kita. Ya, mungkin ekonominya lebih baik dari saudara, tapi jangan saudara merasa rendah diri. Yesus terlebih besar di dalam saudara. Kalau Yesus di dalam saudara, Dia pembuat mujizat sejati. Dia sanggup mengubah. Haleluya. Saudaraku, mungkin saudara tidak berkhotbah kepadanya
karena dia tahu siapa kita. Tetapi itu tadi gaya hidup saudara. Ladang misi kita termasuk gaya hidup itu menjadikan kita, perbuatan baik kita, karakter kita sebagai daya tarik. Kelembutan kita, rasa hormat kita kepada seseorang. Kita tidak suka menggosip, kita tidak suka menjelekkan, kita tidak suka mengata-ngatai orang, kita tidak suka menjudge orang, menghakimi orang. Karakter itu akan membuat orang tertarik memuliakan Tuhan kita. Haleluya. Jadi gaya hidupmu, mari perbuatan baikmu dan karaktermu sebagai daya tarik bagi mereka. Seperti Matius 5 berkata, jadi terang. Amin. Kita dipanggil untuk menjadi surat Kristus yang terbuka. Mungkin mereka nggak buka Alkitab ini, mereka nggak baca, tapi hidupmu sebagai surat terbuka yang dapat dibaca oleh orang-orang di sekitar kita melalui perbuatan baik dan gaya hidup kita tadi. Setiap tindakan kita harusnya menjadi respon kita terhadap panggilan Allah, yaitu kita adalah misinya yang sudah diutus ke dunia ini. Amin. Katakan, saya mitranya Yesus. Saya orang misi. Gaya hidup saya menarik orang lain memuliakan Tuhan. Amin. Poin selanjutnya, apa tujuannya? Tujuan akhir dari misi itu apa? Menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Gak ada yang lain. Kesimpulan daripada misi itu adalah kita mengenal Tuhan dan kita memperkenalkan Tuhan kita pada orang lain. Saudara sudah kenal Tuhan saudara? Siapa dia? Juru selamat. Kau segalanya bagiku. Itu lagu kita tadi kan? Kau segalanya di hidupku. Jadikan dia segalanya. Lagi baik hidup saudara, tetap menyembah Tuhan. Lagi susah saudara, tetap sekali Yesus, selamanya Yesus. Apa lagi? Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jualan belum laku, sekali Yesus, selamanya Yesus. Doa belum dijawab, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Kenal Tuhan itu, amin. Jangan karena lagi banyak uang lalu kenal Tuhan. Lagi menipis dompet, siapa Tuhan itu? Ku cinta selamanya. Haleluya. Jadi menjadi orang misi bukan sekedar menjalankan program gereja, melainkan gaya hidup yang menghadirkan otoritas sorga, yang menghadirkan kasih Allah di tengah dunia ini. Dan kerajaan Allah hadir ketika kita sebagai utusannya menyatakan kebenarannya dimanapun kita berada. Kalau dosa katakan dosa, kalau benar katakan benar. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. Di luar itu dari si jahat. Itu berarti no kompromi. Katakan kiri kanan saudara, no kompromi.
Haleluya. Perhatikan ya. Tujuan misi bukan sekedar menambah jumlah anggota gereja. Memang Wahyu 7 ayat 9 tadi berkata banyak, tak terhitung banyaknya, itu akan jadi. Nanti di sorga itu akan jadi. Tapi saya dan saudara dipakai Tuhan, amin. Itu melalui apa? Ya gereja. Memang harus tambah jumlah anggota gereja. Jangan langsung pikiran saudara negatif. Kurang uang kurasa ibu ini makanya ngomong begitu. Biar banyak anggotanya. Ada orang gitu kan? Tahu kalian? Dibilangnya nginjil kalian, bawa jiwa kalian, biar banyaknya persembahan. Tanya. Kalau aku Tuhan udah kutokokkan kepalanya itu. Karena gak Tuhannya aku. Tapi lihat Wahyu 7 ayat 9 tadi. Tak terbilang banyaknya gereja yang dipakainya, amin. Tapi ingat, saudaraku, menjadi orang misi ini, tujuan misi ini bukan sekedar menambah jumlah anggota gereja, melainkan bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, di keluarga kita, di sekolah kita, di pekerjaan kita. Haleluya. Jadi pahami identitas kita. Saya mitra Yesus, itu identitas kita, amin. Saya utusan Yesus ada di sini. Menjadi orang misi berarti menyadari bahwa hidup kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Seperti Yesus diutus oleh Bapa untuk menyatakan kerajaannya melalui karyanya di kayu salib, kita pun diutus untuk menjadi gambarannya. Bahasa kerennya dikatakan representasi Allah. Gambaran Allah di bumi ini. Jadi kehadiran saudara membawa damai di lingkungan sekitar saudara. Melalui kasih saudara, melalui gaya hidup saudara, melalui pelayanan saudara. Kita mengusahakan kesejahteraan kota kita, lingkungan masyarakat kita. Seperti Yeremia 29 ayat 7 kita baca. Atau saya bacakan bercepat. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, aku tempatkan, sama ya. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini, bekerjalah untuk kesejahteraan kota-kota tempat kamu. Berdoalah kepadaku untuk kepentingan kota-kota itu. Sebab kalau kota-kota itu makmur, kamu pun makmur. Jangan malas berdoa. Dikatakan usahakanlah. Ada usaha kita. Hai umat Tuhan, jangan malas berdoa untuk lingkunganmu, amin. Bila perlu doa keliling di situ. Setiap saudara lewat lihat, oh di sini ada. Dalam nama Yesus selamatkan mereka Tuhan. Doa keliling, amin. Oh saudara tahu di sini ada orang-orang narkoba, doakan. Karena dikatakan di sini, kalau kotamu makmur, kau juga makmur katanya. Haleluya. Kalau lingkunganmu sejahtera, engkau juga sejahtera, amin. Nah, itulah kita memahami identitas kita sebagai utusan. Saudara ada di lingkungan itu, saudara berdoa buat lingkungan itu. Kalau ada di situ sesuatu terjadi yang tidak baik, itu tanggung jawab anak-anak Tuhan. Haleluya. Jadi kalau saudara dengar, oh di sana ada pencurian, di sana ada perampokan, di sana ada pembunuhan, tanggung jawab saudara. Bilang kiri kananmu, besar tanggung jawab kita. Jangan main-main, jangan kompromi. Berdoa sungguh-sungguh. Amin. Jadi menghadirkan kerajaan Allah di lingkungan kita, di masyarakat kita, di kerjaan kita, di sekolah, di kampus kita. Kenali, pahami identitas saudara adalah utusan di situ. Mitranya Yesus, perpanjangan tangan Tuhan di situ. Kemudian nyatakan nilai kerajaan Allah itu dalam hidup keseharian saudara.
Kerajaan Allah adalah tentang pemerintahan Allah atas hidup manusia. Kita menghadirkan kerajaannya ketika kita sebagai mitranya menerapkan, apa saudaraku? Menerapkan prinsip-prinsip kerajaan sorga itu. Memang kita masih di dunia, memang kita belum sempurna, tapi prinsip kerajaan sorga itu harus kita terapkan. Saya ulangi lagi, menolak kompromi dengan dosa di tempat kerja atau sekolah sebagai tanda bahwa Allah memerintah hidup kita. Itulah integritas dan kebenaran. Tolak dosa. Katakan, saya tolak dosa. Haleluya. Apapun konsekuensinya. Kalau saudara jujur, pasti ada yang membenci saudara, teman yang tidak jujur. Betul? Ada seorang yang saya kenal dulu, PNS dia. Tapi karena di situ semua dosa, dia rela lepaskan PNS-nya. Kemudian dia berbisnis. Dan tahukah saudara, lebih dari yang didapat dari PNS, bisnisnya itu lancar. Dan dia jadi orang terkaya. Haleluya. Dia nggak tahan melihat dosa di sekitarnya. Itulah kalau sudah menerapkan prinsip kerajaan sorga. Kemudian demonstrasikan kasih. Kerajaan Allah terlihat saat kita mempedulikan mereka yang terhilang. Menolong mereka yang saudara lihat memang hidupnya perlu sekali ditolong. Tentunya dengan kasih dari Golgota. Kalau dari kesanggupan kita nggak akan bisa. Jadi kapan saja, di mana saja, demonstrasikan kasih Tuhan. Amin. Kemudian beranilah bersaksi. Masih malu bersaksi? Berani menceritakan kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Paling-paling dibenci kan itu aja, gak mungkin dibunuh kan? Kalau dulu memang ya pada masa-masa kesulitan gereja, ya ada yang sampai bahkan di beberapa daerah saat, di beberapa negara saat ini ada. Kau tolak Yesus, atau ini nyawamu, nyawa istrimu, nyawa anakmu. Nah itu. Kita belum sampai di sana. Selagi ada kesempatan, berani menceritakan kabar baik, amin. Terserah mereka mau atau tidak. Bagian kita sebagai orang misi sudah kita kerjakan. Siap menderita. Apa saudaraku? Kita harus menyadari bahwa misi seringkali menghadapi tantangan dan pengorbanan. Namun kuasa Tuhan memampukan kita. Minggu lalu Pak Gembala sudah sampaikan, dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Gak perlu takut. Jangan kamu khawatir, amin. Kalau kau berkata, Yesus mengasihimu, langsung matanya mungkin mendelik, gak masalah. Tapi yang pasti kita sudah mulai siapkan diri, amin. Amin. Nyalakan lagi, amin. Jangan cukup hanya sudah beribadah, jadi orang Kristen, lahir baru, gereja karismatik, gak cukup. Harus beritakan Injil. Setelah kita kenal dia, perkenalkan dia pada orang yang belum kenal. Itu tujuan misi terutama. Saudaraku, mulailah hari ini dengan membawa nilai-nilai sorga ke dalam lingkungan terkecil saudara. Menghidupi nilai sorga itu berarti berani tampil beda. Apa saudaraku? Berani tampil beda. Orang bohong kita orang malas kita rajin. Berani tampil beda. Orang terlambat terus masuk ke kantor, kita yang buka gerbang. Haleluya.
Kita duluan masuk. Kita pertama di situ. Orang buru-buru pulang. Gak peduli mau beres atau enggak. Kita gak apa-apa terakhir. Beres, pastikan semua beres. Itu lama saya kerjakan dulu waktu kerja di perusahaan. Maka Tuhan tidak tinggal diam, amin. Haleluya. Mau sip 3, mau sip 2, gak pernah ngantuk kerja. Itu gaya hidup anak Tuhan. Jangan pula saudara yang jadi cibiran di situ. Di tempat kerja atau di kampus atau di sekolah atau di pasar. Orang bertengkar, saudara ikut membumbui. No, bukan di sini. Itu di sana. Haleluya. Saudaraku, berani tampil beda. Kita tidak lagi hidup menurut tren dunia yang egois. Ya, tren dunia sekarang yaitu mementingkan diri sendiri. Egois. Tapi kita menurut karakter Kristus yang melayani dengan kerendahan hati dan penuh kasih, amin. Itulah menghadirkan kerajaan sorga. Yang pertama, pahami identitas saudara, mitra Yesus, utusan Kristus di dunia kerja, di dunia sekolah, di dunia kampus, di keluarga. Dan nyatakan nilai-nilai kerajaan sorga dari hal-hal terkecil. Orang marah, saudara gak ikut marah. Orang mencuri, saudara tidak ikut mencuri. Orang korupsi, saudara gak ikut korupsi. Anak-anak sekolah menyontek temannya, saudara gak ikut nyontek. Haleluya. Dan poin terakhir, libatkan diri dalam berbagai bentuk misi. Apa saudaraku? Melibatkan diri. Apapun profesi saudara, setiap orang memiliki peran berbeda untuk memperluas kerajaan Allah. Hari ini saya sampaikan 3D yang sudah biasa saudara dengar. D pertama, dukungan finansial, dana, harta saudara. Minggu lalu Pak Gembala katakan tidak semua milik saudara, amin. Melalui dana misi. Saya katakan tadi, jangan menunggu menjadi kaya untuk menjalankan misi. Saudara mungkin gak pergi ke Hong Kong, tapi ketua sinode kita buka gereja giat di Hong Kong. Melalui dana misi saudara, itu diserahkan ke ketua sinode, dan itu dipakai menjadi alat Tuhan membesarkan kerajaan sorga di Hong Kong, amin. Haleluya. Saudara berpikir, kok jauh kali ke Hong Kong? Karena banyak TKI di Hong Kong. Haleluya. Saudara nggak pergi ke Malaysia, ke Sarawak. Tapi saudara ada dana misi, saudara bisa terlibat di sana. Perluas kerajaan sorga, amin. Mungkin saudara hanya memberi 5.000, tapi 5.000 kali 100 sudah berapa? Lumayan menolong satu jiwa. Bukan soal banyaknya, tapi libatkan dirimu. Haleluya. Di kedua, doa syafaat. Saya ulang lagi tadi Yeremia 29 tadi. Berdoa bagi suku yang ada di lingkungan saudara. Kalau di doa syafaat, bangsa-bangsa di dunia kita doakan. Saudaraku, itu menjangkau dari doa. Terus itu perlunya doa syafaat. Bukan habis-habiskan waktu, enggak. Tapi memang Tuhan menunggu siapakah yang membela. Amin. D ketiga, daya. Saudara sendiri, talenta saudara, waktu saudara. Saudaraku terlibat aktif dalam komunitas gereja, di life group. Bicara leader, bicara bersama leader. Siapa yang kita akan kunjungi minggu ini? Siapa yang akan kita layani? Itu misi. Keluarga siapa yang butuh dukungan doa? Siapa yang punya kenalan? Siapa yang punya teman? Memang aku punya tapi jauh, nggak masalah. Ayo kita berkorban. Haleluya. Itu dia 3D. Libatkan diri dalam berbagai bentuk misi. Life group, doa saudara, talenta saudara, dana saudara, amin. Doa saudara, mudah-mudi, mari aktif.
Jangan malas-malaslah beribadah anak-anak muda. Haleluya muda-mudi. Liburnya saudara hari Sabtu. Kenapa malas datang beribadah di hari Sabtu? Itu kesempatan saudara untuk boleh membangun muda-mudi satu dengan yang lain. Bagaimana menjangkau muda-mudi di luar sana? Saudara sendiri harus terlibat di dalamnya. Dia gak akan datang sendiri, Tuhan kirimkanlah muda-mudi lebih banyak. Tapi saudara berdoa, pakai aku menjangkau muda-mudi Tuhan. Haleluya muda-mudi. Kalau malas-malas di hari Sabtu datang ibadah muda-mudi, cubit dia. Kalau perlu Amsal bilang, apa kata Amsal? Di rotan. Jangan salah rotan ya. Belakangnya rotan supaya jangan sakit kali. Pergi kau muda. Jadi jangan pula saudara jadi alat. Gak usah kau muda-mudi, gak berubah hidupmu. Salah itu matematika yang salah. Haleluya. Saya mendorong orang tua di sini, mari kita dorong anak-anak muda kita, men. Mereka masa depan gereja. Mereka generasi yang sekarang ini memang Gen Z katanya ya, Gen Z, Gen Alpha, yang sudah hidup oleh teknologi, digital, yang gak fokus. Makanya di gereja lah diajari fokus. Bagaimana supaya bisa dia menyembah Tuhan. Memang sulit saudaraku. Memang sulit. Tapi kalau kita punya usaha, pasti bisa. Haleluya. Haleluya. Banyak di sini orang tua masa muda yang sudah selamat. Amin. Jarang yang sudah tua baru diselamatkan Tuhan. Tapi banyak yang masih muda seperti saya dulu tamat SMA. Baru lahir baru. Nah disitulah. Tapi bisa. Sekalipun handphone merusak mereka saat ini. Atau teman yang tidak baik. Pergaulan yang tidak baik. Tapi kalau kita bimbing dia di ibadah muda-mudi, pasti kuasa Tuhan bekerja, men. Haleluya. Nah untuk itu, mari semua kita jadi murid, amin. Yang dapat memuridkan orang lain. Gereja ada dan dibutuhkan untuk misi Allah. Kita nggak bisa kerja sendiri. Jadi gereja bukan sekedar tempat bersekutu, tapi pusat pelatihan kita diutus ke dunia ini. Saudaraku, kesimpulannya, mari pelayan ke depan. Setiap orang Kristen adalah orang misi. Katakan, saya orang misi. Saya mitra Yesus. Nah, pilihannya adalah apakah saudara akan menjadi orang misi yang patuh atau mengabaikan panggilan itu. Mari kita respon Tuhan, amin. Kalau dulu Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Mari semua katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku, pakailah aku, urapilah aku. Amin. Hidup saudara adalah misi. Ada mau ditambah Pak Gembala? Sedikit, sebentar saja. Shalom Bapak Ibu. Kesimpulannya firman Tuhan ini, kita sebagai orang misi, kita sebagai dasar untuk memulai misi hidup kita, biarlah seperti yang dikatakan tadi, kuduskanlah Kristus di dalam dirimu. Maksudnya bagaimana? Dimulai dari diri kita untuk menjadi terang. Sebelum kita berkata Yesus baik, sebelum kita berkata Yesus jawaban, sebelum kita berkata Yesus akan menolongmu, maka diri kita ini kita pastikanlah terlebih dahulu mengalami perubahan. Karena di dalam diri kita akan mencerminkan misi, tidak pun kita berkata-kata. Apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Tidak pun kita berkata-kata mulut ini tentang Yesus,
Tapi kalau dilihatnya hidup kita yang tadinya menggosip, yang tadinya suka menjelekkan orang, suka menceritai orang, tapi dilihat hidup kita ini sudah berubah, maka kita sudah berhasil satu step menjadi orang misi. Amin. Kalau dilihat orang yang tadinya malas, apa? Malas. Tetapi sekarang ada perubahan menjadi orang rajin. Maka itu adalah saat di mana kita memulai menjadi orang misi. Amin. Jikalau selama ini tidak suka menolong orang, tapi sekarang sudah mulai dilihat ada perubahan. Oh, sudah mulai sianu ya, gereja pun dijemput, ada jiwa yang dibawanya, ada perbuatan baik. Itu merupakan awal diri kita ini menjadi orang misi. Diri kita, saya dan saudara, orang misi. Amin. Mulailah berbuat baik. Datang ke gereja, jangan tunggu orang lain berkata shalom. Jangan tunggu orang lain menyalam. Amin. Kalau kita lebih dulu berkata shalom, di situ kita sadar atau tidak sadar sebenarnya pribadi yang menjadi seorang misi. Kan gak enak kalau kita dibilang sombong. Betul? Betul? Lewat aja. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, marilah diawali dari diri kita. Coba katakan, menjadi orang misi dimulai dari saya. Menguduskan Kristus, memiliki karakter Kristus di dalam diri saya. Amin. Jadi kalau selama ini mulut kita ini gak ada remnya, mulailah, bikinlah remnya. Gak usah pun rem paku, tapi mulai marah, sekarang sudah ada remnya. Nah, mulai senyum. Pak Siagian bilang senyum katanya. Jadi Bapak Ibu, hidup kita ini dilihat orang apakah menjadi orang misi atau tidak. Jangan seperti tadi, malah seperti yang dibilang ibu, ngapain menginjil, ngapain menginjil. Kan itu kan nambah-nambah jemaat, nambah-nambah persembahannya itu. Itu namanya penyesat. Tuhan bilang pergi beritakan Injil, kita bilang jangan. Itu namanya penyesat. Penyesat apa upahnya? Ikatkan batu kilangan katanya kan. Roma berapa itu? Roma 12. Ikatkan di leher. Taruh di batu, diikatkan di batu, lalu campakkan ke dalam. Itulah upah orang yang menyesatkan. Jadi jangan main-main. Jangan anggap sepele itu perkataan. Amin. Jangan lawan Tuhan. Tuhan berkata perintahkan pergi. Patuh, pergilah. Setidaknya kita yang menjadi terang. Pergilah engkau ke seluruh dunia, di sekitarmu menjadi terang.
Yang selama ini engkau malas, engkau dilihat orang rajin. Yang selama ini mulutmu itu merepet seperti kereta api, nggak pernah berhenti, dan suka menceritakan orang lain, suka meleter. Sekarang kita dilihat menjadi orang yang pendiam dan berkata apa adanya, secukupnya saja. Amin. Dimulai dari diri kita. Kuduskanlah Kristus di dalam diri kita. Jadilah terang. Dimanapun kita berada, jadilah terang. Haleluya. Jadilah berkat. Di perusahaan jadilah berkat. Jangan suka terlambat di perusahaan. Kerja datang sebelum waktu masuk kerja. Pulang kita lebih lama daripada orang lain. Mulai jadi terang. Dimulai dari bergereja, datang tepat waktu. Di situ kita akan bisa melihat siapa pribadi saudara sebenarnya. Amin. Haleluya. Itulah yang saya tambahkan bagi kita semuanya. Pribadi kita, karakter kita, buah roh kita, itu lebih dulu ditumbuhkan, dipraktekkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri.